Baik, perkenalkan nama saya Ian Kurniawan Syahaan dengan NIM 11S24020. Jadi, saya pada video kali ini saya ingin menjelaskan analisis proyek saya, yaitu analisis proyek dari pemrograman fungsional. Di mana sebenarnya ini adalah tugas kelompok, namun untuk bagian presentasinya dalam bentuk video adalah tugas pribadi. Jadi, eh, anggota kelompoknya itu ada teman saya David, Sandrina, Buona, dan saya sendiri Ian dan Lison Paulus Made. Mari kita langsung saja masuk, yaitu untuk notasi fungsionalnya yaitu judulnya ini tipe bentukan. Terus terdapat dua definisi type. Yang pertama yaitu data temperatur yang sama dengan temperatur dan juga eh, data temperatur. Jadi di notasi fungsional ini terdapat membutuhkan value double yaitu nilai suhu yang dalam satuan yang ditentukan. Kemudian ada unit yang yang berinputkan karakter, bertipe data karakter, di mana satuan suhu Celsius, C untuk Celsius, F untuk Fahrenheit, dan K untuk Kelvin. Nah, tipe definisi tipe yang kedua yaitu data converted temperatur yang berguna untuk menggambarkan menggambarkan suhu. Jadi converted temperatur yaitu Celsius, Fahrenheit dan Kelvin bertipe data double yaitu bertipe data double dan kemudian color bertipe data string. Nah, definisi dan spesifikasi selektornya yaitu yang pertama yaitu Celsius membutuhkan input bertipe data convert temperatur dan mengembalikan output bertipe data double, di mana Celsius memberikan suhu dalam satuan Celsius Celsius dari objek converted temperatur T. Kemudian yang Fahrenheit juga sama seperti itu, yaitu memberikan suhu dalam satuan Fahrenheit dari objek converted temperatur. Kemudian Kelvin juga sama, yaitu memberikan suhu dalam satuan Kelvin dari objek converted temperatur T. Dan yang terakhir itu color, yaitu converted temperatur yang inputnya berupa converted temperatur dan outputnya berupa string, yaitu memberikan warna yang menggambarkan suhu dalam objek converted temperatur T berdasarkan kategori suhu. Kemudian ada eh, tiga konstruktor yang kami buat, yaitu yang pertama make temperatur. Di mana make temperatur ini gabungan dari double dan karakter yang menghasilkan temperatur. Jadi make temperatur itu sendiri berupa value dan unit membentuk objek temperatur dengan nilai suhu value bertipe double dan satuan suhu unit bertipe karakter. Dan juga untuk yang konstruktor yaitu make converted bertipe data make converted temperatur yaitu inputnya bertipe data double dan string dan mengembalikan output bertipe data converted temperatur. Jadi make converted temperatur ini membentuk objek converted temperatur yang berisi suhu dalam tiga satuan, yaitu berupa Celsius, Fahrenheit, dan Kelvin, dan warna yang menggambarkan status suhu tersebut. Kemudian yang terakhir itu adalah make ideal gas law. Jadi make ideal gas law ini membutuhkan input bertipe data double, tiga input bertipe data double, dan mengembalikan satu output bertipe data double juga. Jadi make ideal gas law ini menghitung nilai hukum gas ideal berdasarkan tekanan pressure, volume dan suhu dalam Kelvin, temperatur Kelvin. Nah, untuk definisi dan spesifikasi predikatnya yaitu ada detail temperatur to color, yaitu menentukan warna berdasarkan suhu dalam Celsius. Nah, fungsi ini mengembalikan sebuah string yang menggambarkan warna yang sesuai dengan suhu. Jadi untuk input dan outputnya adalah di input bertipe data double dan di outputnya bertipe data string. Nah, untuk definisi fungsi ada berbagai macam, yaitu ada double double. Ah, double double ini ada empat. Jadi yang pertama yaitu digunakan untuk mengonversi suhu dalam Celsius ke Fahrenheit menggunakan rumus C kali 9/5 tambah 32. Yang kedua yaitu untuk mengonversi suhu Celsius ke dalam Kelvin, yaitu menggunakan rumus C tambah 273,15. Yang ketiga yaitu adalah mengonversi suhu dalam Fahrenheit ke Celsius. Fungsi ini menggunakan rumus F kurang 32 dikali 5/9. Yang keempat yaitu dari Kelvin ke Celsius untuk menggunakan rumus K kurang 273,15. Nah, yang selanjutnya itu adalah double string,
yaitu menentukan warna berdasarkan suhu dalam Celcius. Fungsi ini mengembalikan string yang menggambarkan warna berdasarkan suhu tersebut. Kemudian ada juga yang temperatur double. Jadi temperatur double ini menentukan warna berdasarkan suhu dalam Celcius. Fungsi ini mengembalikan string yang menggambarkan warna berdasarkan suhu tersebut. Kemudian adalah yang selanjutnya temperatur double. Temperatur double ini gunanya di dalam tipe ini berguna untuk mengonversi suhu ke Celcius berdasarkan satuannya CF atau K. Fungsi ini memeriksa satuan suhu pada temperatur dan mengonversinya menjadi Celcius. Jadi nanti jika dibuat dalam misalnya sekian Fahrenheit berapa, jika dikonversi konversi menjadi Celcius berapa derajat. Maka dari Kelvin juga begitu. Sekian Kelvin diubah menjadi Celcius dan Celcius. Nah, jadi yang ke selanjutnya itu temperatur dan converted temperatur. Yang dimana dalam hal ini digunakan untuk mengonversi suhu dari tipe temperatur ke tipe converted temperatur yang mencakup suhu dalam Celcius, Fahrenheit, Kelvin, dan warna yang sesuai dengan suhu tersebut. Yang terakhir yaitu adalah empat input bertipe data double dan satu output bertipe data double, yaitu untuk digunakan dalam idea gas law, jadi berupa tekanan, volume, dan temperatur Kelvin. Menghitung hukum gas ideal berdasarkan tekanan, volume, dan suhu dalam Kelvin. Rumus yang digunakan adalah tekanan dikali volume dibagi dengan 0,0821 dikali temperatur Kelvin. Nah, setelah selesai dari notasi fungsional, mari kita masuk ke tipe bentukan. Untuk tipe bentukannya yaitu eh, seperti yang dijelaskan tadi yang pertama. Jadi tipe bentukannya itu yaitu data temperatur sama dengan temperatur, value double, net karakter. Nah, tipe data temperatur di atas dapat digunakan untuk mempresentasikan informasi suhu dengan nilai dan satuannya dalam sebuah program. Tujuan dan kegunaan utama dari tipe data ini adalah untuk mengelola data suhu secara terstruktur dan memudahkan manipulasi serta konversi suhu antara berbagai satuan Celsius, Fahrenheit, dan Kelvin. Nah, jadi penjelasan yang lebih lengkap yaitu bahwa terdapat beberapa elemen, yaitu elemen value yang bertipe data double, yang digunakan untuk nilai numerik dari suhu. Contohnya jika 30,0 untuk 30 derajat Celcius. Kemudian ada eh, elemen untuk unit yang bertipe data karakter dengan digunakan untuk satuan suhu. Jadi Celcius itu C, Fahrenheit itu F, dan Kelvin itu K. Jadi, nah guna dari guna dari data temperatur ini adalah eh, yang pertama yaitu representasi suhu dengan tipe yang jelas. Yang kedua yaitu meningkatkan keamanan dan keterbacaan kode. Yang ketiga yaitu basis untuk operasi lebih lanjut. Dan empat itu kemudahan debugging. Nah, dengan tipe data temperatur, pengembangan dapat dengan mudah menangani kasus yang berhubungan dengan suhu secara konsisten dan aman. Nah, tipe bentukan yang kedua yaitu data converted temperatur sama dengan converted temperatur Celsius bertipe data double, Fahrenheit bertipe data double, Kelvin bertipe data double, dan color bertipe data string. Jadi, eh, gunanya yaitu untuk mempresentasikan hasil dari konversi suhu ke dalam tiga satuan umum yaitu Celsius, Fahrenheit, dan Kelvin. Selain itu, tipe ini juga menyertakan informasi tambahan berupa warna yaitu color yang mungkin digunakan untuk memberikan konteks visual. Misalnya warna berdasarkan rentang suhu. Misalnya jika suhu sekian eh, akan menjadi warna sekian, warna ini. Nah, terdapat beberapa empat elemen tipe data. Yang pertama yaitu Celsius bertipe data double. Nah, gunanya untuk menyimpan nilai suhu dalam satuan Celsius. Yang kedua Fahrenheit bertipe data yang sama yaitu double. Yang gunanya untuk menyimpan nilai suhu dalam satuan Fahrenheit. Dan yang ketiga yaitu Kelvin bertipe data double juga. Fungsinya menyimpan nilai suhu dalam satuan Kelvin. Nah, yang keempat yaitu adalah color yang berbeda dengan yang tiga yang sebelumnya, di mana color bertipe data string. Fungsinya untuk menyimpan representasi warna sebagai string seperti red, blue, atau yang lain lah. Pokoknya dalam bentuk string yang dapat digunakan untuk merepresentasikan rentang suhu secara visual. Nah, contohnya yaitu warna merah untuk suhu tinggi, ya warna biru untuk suhu rendah. Nah, yang selanjutnya yaitu eh, fungsi operator, di mana dalam fungsi operator ini terdapat 8 fungsi operator. Yang pertama yaitu Celsius to Fahrenheit, di mana Celsius to Fahrenheit ini eh,
Celsius to Fahrenheit ini membutuhkan satu input per tipe data double dan mengembalikan output per tipe data double juga. Di mana Celsius to Fahrenheit C sama dengan C dikali 9 per 5 ditambah 32. Nah, di mana dari ini diambil dari rumus standar konversi suhu antar dua satuan yang berupa F sama dengan C dikali F dikurang C dikali 9 per 5 ditambah 32. Nah, di mana terdapat beberapa elemen fungsi. Yang pertama yaitu tipe fungsi. Yang pertama yaitu tipe fungsi, yaitu nilai satuan dalam Celsius yang berupa input dengan tipe data double. Kemudian yaitu nilai suhu dalam Fahrenheit yang berupa output dalam tipe data double. Nah, rumus konversinya yaitu C dikali 9 per 5, yaitu gunanya untuk mengonversi nilai suhu Celsius menjadi Fahrenheit tanpa menambahkan titik nol Fahrenheit. Kemudian ditambah 32 tuh. Maka gunanya ditambah 32 itu yaitu menambahkan titik nol Fahrenheit untuk mendapatkan nilai akhir dalam satuan Fahrenheit. Nah, terus ada juga eh, definisi fungsi yaitu C adalah sebagai parameter suhu dalam Celsius. Nah, hasilnya adalah suhu dalam Fahrenheit. Kemudian yang selanjutnya yaitu eh, Celsius to Kelvin. Dari namanya juga sudah diketahui bahwa gunanya yaitu untuk mengonversi suhu dari satuan Celsius ke satuan Kelvin. Fungsi ini memanfaatkan rumus standar konversi suhu antar Celsius dan Kelvin, yaitu K dikurang C tambah 273,15. Nah, ada juga beberapa elemen fungsi. Yang pertama itu untuk tipe fungsinya, yaitu inputnya berupa nilai suhu dalam Celsius dengan bertipe data double. Kemudian outputnya berupa nilai suhu dalam Kelvin. Nah, dan di mana itu juga bertipe data double juga. Nah, rumus konversinya itu suhu dalam Kelvin dihitung dengan 273,15 dan dinilai suhu dalam Celsius. Nah, konstanta 273,15 adalah perbedaan suhu nol mutlak yaitu 0 Kelvin dengan titik buku air 0 derajat Celcius. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah fungsi untuk mengonversi Fahrenheit ke Celsius, yaitu Fahrenheit to Celsius. Di mana Fahrenheit to Celsius ini gunanya ya sudah pasti mengonversi suhu dari satuan Fahrenheit ke satuan Celsius. Fungsi ini memanfaatkan rumus standar konversi suhu antar dua satuan tersebut yaitu antara Fahrenheit dan Celsius. Jadi C sama dengan F dikurang 32 dikali 5 per 9. Jadi hampir mirip dengan kebalikan dari yang tadi. Nah, penjelasan elemen fungsi terdapat beberapa penjelasan. Yang pertama yaitu tipe fungsi. Nah, dalam tipe fungsi ini terdapat input dan output. Jadi inputnya berupa nilai suhu dalam Fahrenheit bertipe data double. Nah, kemudian outputnya berupa nilai suhu dalam Celsius bertipe data double. Jadi selanjutnya terdapat rumus konversi, yaitu F kurang 32 sama dengan mengurangi artinya mengurangi titik nol Fahrenheit 32 derajat Fahrenheit. Nah, jika dikali 5 per 9 artinya mengonversi selisih suhu Fahrenheit menjadi suhu Celsius. Kemudian untuk definisi fungsi yaitu parameter F mewakili suhu dalam Fahrenheit. Hasilnya adalah suhu dalam Celsius setelah dilakukan konversi. Nah, yang keempat yaitu fungsi untuk mengonversi Kelvin ke Celsius. Eh, Dari namanya juga sudah ketahuan bahwa fungsi itu digunakan untuk mengonversi suhu dari satuan Kelvin ke satuan Celsius. Fungsi ini memanfaatkan rumus standar konversi juga antara Kelvin dan Celsius, di mana C dikurang K kurang 273,15. Jadi terdapat tiga tipe fungsi juga, elemen fungsi. Yang pertama yaitu tipe fungsi. Untuk tipe fungsinya terdapat dua yaitu input dan output. Jadi untuk inputnya yaitu nilai suhu dalam Kelvin bertipe data double dan outputnya adalah nilai suhu dalam Celsius bertipe data double juga. Jadi rumus konversinya adalah K kurang 273,15 artinya mengurangi konstanta 273,15 dari suhu Kelvin untuk mendapatkan nilai dalam Celsius. Kemudian nilai 273,15 merepresentasikan perbedaan antara titik nol mutlak 0 Kelvin atau 0 Kelvin dan titik beku air 0 derajat Celcius dalam skala Celcius. Nah, untuk definisi fungsinya itu parameter K mewakili suhu dalam Kelvin dan hasilnya adalah suhu dalam Celcius. Untuk selanjutnya yaitu uh, fungsi detail temperatur color. Jadi detail temperatur color ini gunanya untuk menentukan warna yang merepresentasikan suatu nilai suhu dalam Celcius. Nah,
Fungsi ini mengkategorikan suhu berdasarkan rentan nilai tertentu dan mengembalikan warna yang sesuai dengan karakteristik tersebut. Jadi, jika temperaturnya di bawah lebih kecil sama dengan -10, maka akan berwarna ungu, artinya sangat dingin. Jika lebih kecil sama dengan 0, artinya berwarna biru. Dan lebih kecil sama dengan 10, berwarna biru kehijauan. Dan lebih kecil sama dengan 25 berwarna hijau. Lebih kecil sama dengan 35 berwarna kuning. Lebih kecil dari 45 sama dengan orange. Dan di luar dari itu berwarna merah. Artinya di atas dari 45, lebih besar dari 45 maka akan berwarna merah. Nah, jadi terdapat beberapa elemen fungsi, yaitu yang pertama, eh, inputnya berupa nilai suhu dalam Celcius dengan bertipe data double, dan outputnya berupa sebuah string yang merepresentasikan warna dengan tentunya bertipe data string. Nah, terdapat juga logika fungsi atau guards. Nah, fungsi ini itulah yang kita bahas tadi, yang ini temperatur temperatur yang menentukan warna. Jadi gunanya itu menggunakan guards L untuk mengevaluasi nilai suhu temperatur dan menentukan warna berdasarkan rentan nilai yang diberikan. Nah, yang selanjutnya yaitu fungsi untuk mengonversi suhu ke Celcius berdasarkan satuannya. Jadi convert to Celsius, di mana convert to Celsius ini digunakan untuk mengonversi nilai suhu dari berbagai satuan atau Celsius, Fahrenheit atau Kelvin ke satuan Celsius. Jadi fungsi ini memanfaatkan tipe data temperatur untuk menentukan suatu satuan suhu input dan kemudian melakukan konversi menggunakan fungsi-fungsi pendukung seperti Fahrenheit to Celsius dan Kelvin to Celsius. Nah, jadi ini kayak eh, fungsi dalam fungsi jadinya. Nah, dalam dalam code ini terdapat beberapa elemen fungsi. Yang pertama yaitu tipe fungsi tentunya, yaitu inputnya berupa sebuah nilai dari tipe data temperatur yang terdiri dari lulus suhu, value, dan double. Dan satuan suhu yang terdiri dari unit unit yang bertipe data karakter. Kemudian outputnya adalah nilai suhu dalam Celsius bertipe data double. Nah, untuk definisi fungsinya yaitu suhu dalam Celcius, ya sudah pasti tentunya C. Jika satuan suhu dalam Celcius, nilai value akan dikembalikan tanpa perubahan. Jadi misalnya 57 Celcius, maka akan dikembalikan juga 57 derajat Celcius. Nah, untuk Fahrenheit yaitu nilai Fahrenheit dikonversi ke Celcius menggunakan fungsi Fahrenheit to Celsius. Nah, untuk suhu dalam Kelvin, nilai value-nya dikonversi dari ke Celsius menggunakan fungsi Kelvin to Celsius. Nah, jika satuan tidak dikenali, fungsi akan menghasilkan kesalahan dengan pesan tertentu. Kemudian itu ada juga fungsi pendukung. Fahrenheit to Celsius digunakan untuk konversi dari Fahrenheit ke Celsius dan Kelvin to Celsius digunakan untuk konversi dari Kelvin ke Celsius. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu fungsi untuk melakukan konversi suhu lengkap. Jadi suhu lengkap. Nah, fungsi convert temperatur digunakan untuk konversi suhu secara lengkap dari tipe data temperatur ke tipe data converted temperatur. Fungsi ini akan menghasilkan representasi suhu dalam tiga skala, yaitu Celsius, Fahrenheit, atau Kelvin. Ya, sebenarnya tidak jauh beda dari yang tadi. Serta memberikan warna yang sesuai dengan nilai suhu berdasarkan skala Celsius. Jadi untuk elemen fungsinya terdapat beberapa, yaitu yang pertama tipe fungsi. Dalam tipe fungsi ini terdapat input bertipe yang berupa nilai suhu bertipe temperatur yang terdiri dari value. Value menginput nilai suhu yang bertipe data double dan unit menginput satuan suhu yang bertipe data karakter bisa C, F, atau K. Nah, untuk outputnya yaitu objek converted temperatur yang berisi Celsius dalam Celsius, Fahrenheit dalam Fahrenheit, Kelvin suhu dalam Fahrenheit, dan color berupa warna yang mewakili suhu dalam Celsius. Nah, definisi fungsinya yaitu konversi ke Celsius, tentunya menggunakan convert to Celsius. Nah, konversi ke Fahrenheit tentunya menggunakan fungsi Celsius to Fahrenheit. Kelvin juga menggunakan Celsius to Kelvin, dan menentukan warna yaitu menggunakan fungsi detail ke temperature to color untuk menentukan warna berdasarkan suhu Celsius. Kemudian itu semua nilai dimasukkan ke dalam konstruktor converter temperatur. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu untuk menghitung hukum gas ideal. Uh, Fungsi ideal gas law digunakan untuk menghitung jumlah mol gas atau N menggunakan persamaan hukum gas ideal, yaitu PV sama dengan nRT.
di mana P adalah tekanan gas, P adalah tekanan gas atau pressure dalam sebuah atmosfer. Dalam satuan atmosfer, V adalah volume gas atau volume dalam satuan liter, dan T adalah suhu gas yang dalam satuan Kelvin, dan N adalah jumlah mol gas yang dihitung atau berupa output nantinya. Kemudian R adalah konstanta gas ideal dengan nilai 0,0821 liter. Nah, jadi penjelasan elemen fungsinya yaitu ada beberapa, yaitu yang pertama tipe fungsi. Inputnya yaitu untuk pressure, tekanan gas P dalam satuan atmosfer bertipe rata double, dan berupa volume gas dalam satuan liter bertipe rata double, dan temperatur to Kelvin, suhu gas dalam satuan Kelvin bertipe rata double. Untuk outputnya yaitu nilai mol gas N dalam satuan mol yang bertipe rata double. Untuk definisi fungsinya yaitu fungsi n dengan mengatur persamaan, yaitu yang jika diketahui tadi PV sama dengan nRT, maka n sama dengan PV per RT. Konstanta R sudah ditetapkan dengan nilai 0,0821, sehingga persamaan diimplementasikan sebagai pressure dikali volume dibagi dengan 0,0821 dikali temperatur to Kelvin. Nah, selanjutnya itu fungsi bantu, yaitu terdapat dua fungsi bantu, yaitu eh, dua fungsi bantu. Nah, yang pertama yaitu untuk membentuk pasangan value dan unit dari input. Jadi fungsi yang bernamanya pair input digunakan untuk membentuk pasangan value unit dari input yang berupa daftar string, di mana setiap dua elemen berturut-turut dalam daftar mewakili nilai suhu dalam satuan suhu seperti 25 derajat Celcius, 25 derajat Celcius, 300 Kelvin, dan 100 derajat Fahrenheit. Fungsi ini mengonversi daftar input tersebut menjadi daftar pasangan value yang dapat diproses lebih lanjut. Nah, untuk elemen fungsinya terdapat beberapa, yaitu yang pertama tipe fungsi. Inputnya yaitu daftar string. Inputnya yaitu berupa daftar string berarti data list ya. Ya, ini tadi list ya. List string di mana setiap dua elemen berturut-turut berisi nilai suhu dan satuannya, misalnya satuan suhu misalnya 25 C, 25 C. Nah, untuk outputnya yaitu daftar pasangan tuple yang di dalamnya berisikan list dari string dan karakter yang terdiri dari nilai suhu bertipe data string dan satuan suhu bertipe data karakter. Nah, eh, fungsi ini bekerja dengan rekursi untuk memproses setiap dua elemen berturut-turut dalam daftar input. Kasus dasarnya adalah jika input kosong, maka fungsi ini akan mengembalikan daftar kosong. Nah, yang kasus rekursifnya adalah jika ada dua elemen berturut-turut, X dan Y, fungsi akan membuat tuple dengan X sebagai nilai suhu dan Y sebagai satuan suhu, mengambil karakter pertama dari Y. Nah, jika kasus input tidak valid, maka jika daftar memiliki elemen yang tidak berpasangan, maka akan muncul pesan kesalahan, yaitu error. Error input tidak valid, pastikan formatnya seperti 25C, 300K, 100F. Nah, fungsi bantu yang kedua yaitu untuk membatasi output kedua ada angka di belakang koma. Jadi eh, yang jadi fungsi round to decimal digunakan untuk membatasi jumlah angka di belakang koma pada suatu angka bertipe data double hingga sejumlah desimal tertentu yang diinginkan. Fungsi ini memungkinkan pengguna untuk membulatkan angka ke jumlah angka desimal yang diinginkan dengan akurasi yang tepat. Nah, untuk penjelasannya yaitu tipe fungsinya. Untuk bagian input ada integer yaitu angka bertipe double yang ingin dibulatkan, dan n adalah jumlah angka di belakang koma yang diinginkan bertipe data integer. Nah, untuk outputnya angka yang dibulatkan hingga n, angka di belakang koma bertipe data double. Nah, definisi fungsinya adalah fungsi ini bekerja dengan cara mengalihkan angka integer dengan 10 pangkat n, melakukan pembulatan dengan round, dan kemudian membaginya kembali dengan 10 pangkat n untuk mendapatkan angka yang dibulatkan hingga dengan tepat hingga n angka desimal. Nah, berikut adalah penjelasan langkah-langkahnya. Mengalihkan 10 dengan 10 pangkat n. Ini dilakukan untuk menggeser titik desimal ke kanan sebanyak n kali. Nah, kemudian fungsi round digunakan untuk membulatkan hasil perhitungan sebelumnya. Setelah dibulatkan, angka dibagi dengan 10 pangkat n untuk memulihkan titik desimal ke posisi yang benar. Nah, maka kesimpulannya adalah, oh, belum, belum. Fungsi utamanya. Jadi, fungsi utamanya yaitu
terdiri dari main, IO, main sama dengan do. Terus, nah, fungsi utama yang saya berikan adalah fungsi untuk menerima input suhu, tekanan, dan volume, kemudian mengonversi suhu dari berbagai satuan, yaitu dari Celsius, Fahrenheit, Kelvin, ke satuan yang lain, serta menghitung jumlah mol gas berdasarkan hukum gas ideal, dan akhirnya menampilkan gas dalam format yang terstruktur. Yang pertama itu meminta input dari pengguna. Fungsi ini dengan meminta pengguna untuk memasukkan daftar suhu dan satuan dalam format tertentu, yaitu Celsius, Fahrenheit, atau Kelvin. Contohnya yaitu pengguna akan diminta untuk memasukkan suhu seperti 25 C, 300 K, atau 100 F. Kemudian yang kedua yaitu eh, mengonversi input ke tipe data temperatur. Nah, setelah eh, input diproses, setelah input diproses, fungsi per input digunakan untuk mengonversi input suhu dan satuan menjadi pasangan nilai satuan. Nah, kemudian itu meminta input tekanan dan volume. Jadi nanti program meminta pengguna untuk masukkan nilai tekanan dalam satuan atmosfer dan volume dalam liter untuk penghitungan gas ideal. Kemudian nilai tekanan dan volume kemudian diubah menjadi tipe double. Kemudian selanjutnya itu mengonversi suhu dan menghitung jumlah mol gas. Fungsi mapm pasti digunakan di sini, mapm underscore digunakan untuk memproses setiap elemen dalam daftar suhu, temperatur dan melakukan konversi suhu serta perhitungan jumlah mol gas berdasarkan hukum gas ideal. Nah, fungsi convert temperatur digunakan juga untuk mengonversi suhu ke dalam Celsius, Fahrenheit, dan Kelvin. Dan fungsi ideal gas law menghitung jumlah mol berdasarkan nilai tekanan, volume, dan suhu dalam Kelvin. Kemudian yaitu uh, menampilkan hasil yaitu plus string line lah. Nah, sekarang kita masuk ke bagian code-nya yaitu yang itu sebentar saya alihkan dulu. Ini dia. Sebentar saya sini. Oke. Seperti biasa sebelum kita ngerankan kita perlu compile itu dengan cara ghc-o project 1 project 1.hs. Nah, jika sudah muncul tampilan seperti ini, mari kita panggil yaitu menggunakan project 1. Nah, di sini nih itulah yang seperti kita minta tadi. Di sini diminta untuk memasukkan input contohnya 25 derajat Celcius. Kita bikin saja 30 C. Nah, masukkan tekanan dalam atmosfer. Contohnya 2 atmosfer nih. Kemudian volume liter. Kita bikin cobanya 50 lit, 10 liter saja. 10. Nah, maka outputnya akan keluar yaitu suhu awal yaitu 30 derajat, 30 Celcius, 30 derajat Celcius. Nah, dalam Celcius akan tetap juga 30 derajat dan dalam Fahrenheit akan berubah menjadi 86 dan dalam Kelvin akan berubah menjadi 303. Warna yang sesuai yaitu kuning. Oke, maka jumlah mol gas berdasarkan hukum gas ideal yaitu 0,8. Maka eh kesimpulannya adalah program ini dikembangkan untuk melakukan konversi suhu antara berbagai satuan berupa Celsius, Fahrenheit, dan Kelvin, dan menghitung jumlah mol gas menggunakan hukum gas ideal berdasarkan input pengguna. Program ini mencakup tipe data untuk suhu tempat atau suhu dan hasil konversi suhu, kemudian fungsi konversi suhu antar satuan, kemudian itu perhitungan jumlah mol gas dengan hukum gas ideal. Kemudian ada juga interaksi dengan pengguna untuk memasukkan suhu, tekanan, dan volume, serta menampilkan hasil konversi suhu dan perhitungan gas. Kemudian yang terakhir adalah validasi dan pembulatan angka untuk memastikan keakuratan dan konsistensi hasil. Maka cukup sekian dari video saya. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Saya Kurnian Syahan dari Prodi S1 Informatika.
Dengan NIM 11S24020, pamit undur diri.